Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huru Maksura dengan NIM F1E1200013. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil pembahasan ataupun pengerjaan saya terhadap tugas uji korelasi atau analisis korelasi pada pertemuan 13. Baiklah, langsung saja di sini kita diberikan sebuah studi kasus di mana studi kasusnya adalah pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. Di sini didapati 4 poin, di mana poin pertama yaitu variabel kebijakan Dinas Pendidikan dengan lambang S1, kemudian variabel partisipasi masyarakat dengan simbol X2, ketiga variabel pelaksanaan MBS ataupun SMU negeri dan swasta dengan lambang Y dan tingkat kesalahan atau alfa sama dengan 0,05. Nah, pertanyaan di sininya adalah apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y dan buktikan. Baiklah, di sini didapati data variabel X1, X2, dan Y sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa terdapat 30 jumlah 30 data yang didapati. Kemudian dilakukan pengkuadratan terhadap jumlah data berdasarkan X1 itu dikuadratkan menjadi X1 kuadrat, kemudian X2, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Hal itu dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dan mengikuti langkah-langkah terhadap analisis korelasi ini. Baik, langsung saja untuk tahap pertama itu dilakukan pembuatan HA dan HA0 dalam bentuk kalimat. Di sini didapati HA itu adalah terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS SMU negeri dan swasta di Kota Surabaya. Kemudian untuk H0-nya sendiri tidak terdapat hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan MBS SMU negeri dan swasta di Kota Surabaya. Selanjutnya yaitu poin kedua, kita membuat HA dan HA0 dalam bentuk statistik, di mana HA banding R itu tidak sama dengan 0, kemudian H0 banding R itu sama dengan 0. Selanjutnya, pembuatan ringkasan statistik untuk menghitung korelasi ganda. Untuk poin pertama, kita mengkorelasikan antara X1 dengan Y. Di sini simbol statistiknya didapati N dengan nilai statistik 30, sigma X1 dengan nilai 3750, sigma Y 3529, sigma X1 kuadrat itu 487.718, kemudian sigma Y kuadrat itu 429.579. Kemudian didapati sigma X1Y itu 445.365. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Rx1Y sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per akar N kali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali akar N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dan kita langsung memasukkan nilai-nilai yang telah kita dapati di atas, kemudian didapatilah hasilnya 0,256. Hal itu sama saja berlaku di korelasi antara X2 dengan Y dan X1 dengan X2. Nah, untuk X2 dengan Y sendiri itu didapati nilai R-nya adalah 0,396. Kemudian untuk korelasi antara X1 dengan X2, itu nilai R-nya itu didapati min 0,02. Nah, lanjut kita melakukan perumusan analisis korelasi ganda. Nah, di sini terdapat sebuah rumus korelasi ganda sendiri, yaitu akar R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 kali RX1Y dikali RX2Y dikali RX1X2 per 1 dikurang R2 X1 X2. Kemudian kita memasukkan nilai-nilai yang ada terhadap rumus tersebut dan didapatilah nilainya adalah 0,474. Nah, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa hubungan kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS
atau SMU negeri dan swasta pada SMU negeri Kota Surabaya tergolong cukup. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y atau koefisien determinan sama dengan R kuadrat dikali 100% atau 0,474 kuadrat dikali 100% sama dengan 22,47%. Nah, selanjutnya untuk mengetahui keberartian korelasi ganda tersebut, kita menghitung uji F berikut. Di sini didapati rumus F hitung itu sendiri adalah R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat per N kurang K kurang 1. Dan kita memasukkan nilai-nilainya langsung ke dalam rumus yang sudah ada, maka didapatilah hasil F hitung itu sendiri adalah 3,91. Selanjutnya kita melakukan menguji signifikansi dengan rumus F hitung. Nah, kaidah penguji signifikansi ini dibanding jika F hitung besar dari sama dengan F tabel, maka signifikannya nilai F tabel dengan alfa sama dengan 0,05 untuk uji dua pihak. Nah, tadi mungkin dapat saya ulangi, jika kaidah uji signifikansi jika kaidah uji signifikansi itu berupa jika F hitung besar dari sama dengan F tabel, maka dapat dikatakan signifikan. Nah, nilai F tabel dengan alfa sama dengan 0,05 untuk uji dua pihak seperti berikut. F dikali 1 kurang A, DB sama dengan K, DB sama dengan N kurang K kurang 1. Nah, diketahui rumus DB itu sendiri N kurang K kurang 1. Maka didapati F 1 dikurang A, DB sama dengan 2, DB sama dengan 30 kurang 2 kurang 1, sama dengan F 1 kurang 0,05 kali 2,27. Maka F 0,95, 2,27. Nah, untuk mencari F tabelnya sendiri, itu 2 sebagai angka pembilang, kemudian 27 sebagai angka penyebut. Maka F tabel yang didapati adalah 3,354, interpolarasi. Kesimpulannya, baiklah dari setelah kita menghitung dari keseluruhan pembahasan di atas, ternyata didapati F hitung itu lebih besar dari sama dengan F tabel, atau 3,91 lebih besar dari sama dengan 3,354. Maka terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS ataupun SMU negeri dan swasta pada SMU negeri Kota Surabaya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan sedikit gangguan faktor eksternal. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.